Pemerintah dinilai belum serius memberikan sanksi denda yang maksimal terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kecilnya nilai sanksi denda yang tidak memberi efek jera membuat masyarakat Indonesia cenderung melanggar protokol kesehatan COVID. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menilai sanksi denda sebesar Rp150.000 sampai Rp250.000 yang diterapkan pemerintah selama ini terlalu rendah jika dibandingkan dengan sanksi denda negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Kedua negara itu mematok sanksi denda sebesar Rp2 juta sampai Rp3 juta untuk pelanggar protokol kesehatan COVID. Tingginya nilai sanksi denda ini berhasil memberi efek jera dan membuat masyarakat di kedua negara itu wajib mematuhi protokol kesehatan COVID. Selain rendahnya sanksi denda, penerapan social distancing di Indonesia juga belum diatur secara tegas dan ketat seperti yang diterapkan di Singapura dan Malaysia. Kedua negara itu membatasi jumlah orang berkerumun, yakni tidak boleh lebih dari 3 sampai 4 orang. Menurut Tri Yunis, upaya efektif untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia saat ini adalah mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak, maka target pemerintah menekan laju penularan COVID-19 melalui pengetatan PPKM berskala mikro sulit terwujud. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, kasus harian COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Hingga Selasa 21 Juni 2021, telah terjadi penambahan 13.668 kasus, sementara pasien sembuh bertambah 8.375 orang dan korban meninggal bertambah 335 orang. Menanggapi hal ini, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan tidak mendidik dan tidak membantu perubahan perilaku masyarakat, kecuali sanksi sosial. Nadia menyebut beberapa daerah bahkan sudah mengumpulkan ratusan juta rupiah dari denda pelanggar protokol kesehatan, namun perilaku masyarakat di daerah tersebut tetap tidak mengalami perubahan. Tim Liputan, Berita 1. COVID mengganas, saatnya tegas. Itulah topik Morning Talks kita di pagi hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Hasbullah Tabrani dan juga beliau adalah anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dua-duanya sebetulnya dari Universitas Indonesia. Pak Hasbullah dan Pak Miko, terima kasih banyak Pak pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di sini. Ini saya mencoba untuk menggambarkan mungkin tidak terlalu pas ya, tapi dari naskah yang tadi disampaikan, penambahan per kasus itu sekitar 13.668 kasus. Tapi sebetulnya kalau kita cek per pagi ini, itu sebetulnya sudah bertambah lagi, 13.737. Artinya trennya masih terus naik, entah sampai kapan gitu. Nah, dengan angka penambahan kasus yang terus-menerus, bahkan ini kita khawatirkan bahkan bisa melebihi apa yang terjadi di awal tahun. Dan kita tahu juga sekarang di sekitar kita, mungkin juga di tempatnya Pak Hasbullah dan juga Pak Miko, ini sudah termasuk zona merah. Ini ada kekhawatiran yang luar biasa sebetulnya di masyarakat. Saya minta pendapat Pak Hasbullah di awal ini. Silakan Pak. Ya, kekhawatiran sangat beralasan, bukan hanya di kalangan masyarakat, di kalangan Satgas, pemerintah, Kemenkes juga semua khawatir karena persoalan penularan COVID ini kan sebetulnya sederhana, ya, antar manusia ke manusia. Jadi yang jadi agen bisa membawa virus ke orang lain si manusianya. Nah, kekhawatiran kami yang paling berat adalah semakin kendornya disiplin masyarakat. Ya, dibandingkan beberapa bulan lalu, setelah Januari, Februari kita puncak, kemudian sudah mulai bagus, sekarang disiplin sudah mulai kendor. Ya, di sisi lain tampaknya varian-varian baru, varian Delta lebih cepat menularkan. Nah, ini kombinasi keduanya yang sangat mengancam. Sebetulnya kalau bicara soal cara pengendalian, cuma satu, disiplin masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak bisa berdisiplin, 3M, jaga jarak yang betul ya,
maka harus didisiplinkan. Memang itu betul, jadi harus makin tegas. Ini tantangan para teman-teman aparat di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah yang zona merah, di daerah-daerah yang pemukimannya padat seperti Jakarta, Depok, Bekasi. Ini pemukiman padat ini memungkinkan orang berinteraksi, bergerak, dinamis, bertemu dengan yang lain. Walaupun mungkin pada waktu awalnya pakai masker, agak jauh dikit sudah lupa, ketika makan lupa buka masker, jaraknya terlalu dekat, tidak sadar bahwa teman bisa jadi anggota keluarga yang makan bersama juga sebetulnya sudah membawa virus, ya, menjadi karir dalamnya. Ini kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terus terang menurut saya kendor sekarang, dan ini ancaman besar pada saat ada varian-varian baru yang masuk yang menurut berbagai berita, berbagai literatur lebih cepat menular, sehingga kombinasi keduanya menjadi risiko besar buat kita, dan kita sudah bisa lihat dari data-data. Jangan lupa, data-data yang terkonfirmasi ini juga bukan data yang sebenarnya. Ini yang harus kita pahami bersama, masyarakat harus paham bersama. Sehingga di luar sana begitu banyak orang sebetulnya yang membawa virus, ya, di dalam badannya dan berpotensi membagi-bagikan virus, tanda kutip membagi-bagikan kepada kawan dan keluarganya. Ya. Oke. Ini mohon dipahami betul masyarakat, ya. Prof, ini saya mencoba untuk menggarisbawahi pernyataan Prof tadi, bahwa data yang seperti tadi misalkan saya sempat sebutkan, misalkan kasus penambahan 13.737 itu bukan data sebenarnya, artinya ini semacam puncak gunung es, ini yang terdata saja, barangkali di bawah itu yang tidak terdata jumlahnya lebih banyak. Itu maksudnya? Bisa, betul, karena ketika kita bertemu dengan kontak erat, tidak semua kontak erat itu bisa diidentifikasi. Dan tidak semua kontak erat yang sudah diidentifikasi mau diperiksa, di testing, di tracing. Banyak yang ngabur, banyak yang tidak mau. Sehingga kita tidak tahu yang sebenarnya berapa. Dan oleh karena itu, nanti Dr. Miko akan menjelaskan bagaimana prinsip epidemiologi. Kita harus selalu berasumsi ada bagian bawah gunung es yang kita tidak tahu berapa besarnya. Dan ini berbahaya sekali. Ya, baik. Saya ke Pak Miko, Pak. Ini menarik sebetulnya. Ini dengan penjelasan Pak Tabrani tadi, Pak Hasbullah Tabrani tadi, ini justru tingkat kekhawatirannya jadi agak bertambah ini. Nah, tapi ada satu hal yang juga menarik yang Pak Miko juga sempat sebutkan sebelumnya, bahwa kan tadi dibilang ini membutuhkan kedisiplinan masyarakat, tapi di sisi lain juga kan kita nggak bisa mengharapkan semua masyarakat disiplin, karena itu harus didisiplinkan. Dalam artian kan harus ada sanksi, ketegasan, dan segala macam. Nah, sebetulnya kan kita tahu sejak lama ada sanksi-sanksi yang diterapkan gitu, bahkan ada sanksi denda gitu segala macam. Tapi faktanya saat ini disiplin masyarakat itu seperti yang tadi dibilang Pak Hasbullah Tabrani, kendor sebetulnya. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, jadi saya mau bilang bahwa surveillance kita itu sejak Januari 2021 kasus kita sempat kasus hariannya sempat 15.000. Kemudian turun 5.000 tanpa intervensi yang kuat. Itu tidak mungkin. Jadi saya catat itu tidak mungkin. Artinya sejak Januari 2021 kasus kita bertambah 15.000. Terus tapi kebetulan datanya turun 5.000. Kenapa datanya turun? Karena satu adalah kabupaten atau kota tidak ada yang mau merah, ya. Jadi dia mendelay semua new record-nya, sehingga terjadilah kasus 5.000-an terus. Padahal kasus kita adalah 15.000 terus atau bahkan lebih begitu. Jadi kasus kita bukan 2 juta, jadi lebih dari 2 juta. Saya nggak tahu, tapi sebenarnya saya tahu gitu. Jadi menurut saya kasus kita di populasi lebih banyak dari yang ditangkap oleh surveillance. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada varian baru. Itu yang menambah beban dari penyebaran COVID-19. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa patuhan masyarakat kita dengan protokol kesehatan lemah.
Jadi kalau Malaysia menggunakan undang-undang, Singapura juga melakukan undang-undang kerumunan dan juga pakai protokol kesehatan dengan undang-undang. Kalau kita masih yang punya perda tuh hanya 2 provinsi, Jakarta dan Jawa Timur. Mana undang-undangnya yang di tempat lain begitu. Nah ini yang menyebabkan kepatuhan masyarakat menjadi lemah. Kita nggak bisa memaksa dengan himbauan. Jadi menurut saya social distancing kita dengan PPKM juga itu masih himbauan. Kalau di dalam tingkat social distancing, kalau himbauan itu masih ringan begitu. Ya. Kalau dengan peraturan itu sedang, kalau kemudian seperti lockdown itu berat. Jadi bayangkan kalau kita memperlakukan ini dengan social distancing ringan, padahal kasus COVID di Indonesia sudah melebihi dari 2 juta begitu. Ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah sekarang itu kegagalan pelayanan kesehatan atau kolaps. Ya. Jadi sebentar lagi kemudian kolaps kayak di Kudus akan terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, di Jawa ini, Pulau Jawa. Jawa Timur akan mengalami kolaps, kemudian Jawa Tengah dan Jakarta dan sekitarnya juga akan kolaps. Bandung sebentar lagi kolaps. Jadi bayangkan kalau kita memakai social distancing ringan ke sedang begitu. Okay. Kalau menurut saya harusnya sedang, nggak ada tawar-menawar atau berat, lockdown begitu. Oke, ini sebetulnya kan sekarang sudah ada yang dilakukan tuh lockdown tingkat mikro atau PPKM mikro gitu ya. Ada bahkan misalkan yang masuk zona merah lockdown, itu tingkat RT atau tingkat RW gitu. Nah, apakah itu yang dimaksud atau sebetulnya harus ada langkah yang lebih fundamental lagi mungkin sebetulnya? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa PPKM mikro itu tidak efektif. Ya, oke. Jadi yang dimaksud dengan saya lockdown adalah melockdown wilayah-wilayah yang ada varian baru. Kalau varian lama saya anggap tidak begitu parah. Karena varian baru ini penularannya luar biasa. Jadi menurut saya Kudus dengan varian baru itu luar biasa. Jadi sampai kabupaten-kabupaten sekitar Kudus, Jepara, Pati, kemudian Demak, begitu. Kemudian sampai ke Semarang, kota Semarang itu hampir penuh sekarang fasilitas pelayanan kesehatannya. Ya. Jadi bayangkan, Kudus saja baru belum 1 bulan, sekarang semua kabupaten atau kota di sekitar Kudus akan penuh. Ya. Kalau Jakarta tidak di lockdown, bayangkan semua kabupaten kota di sekitar Jakarta akan penuh. Bahwa Jakarta sudah penuh, kemudian Depok nih tinggal tunggu waktu aja 2-3 hari, kemudian Bogor sudah hampir penuh juga sebenarnya dipaksa-paksain begitu, kota Bogor, kemudian Kabupaten Bogor karena luas dia mungkin lebih lambat penuhnya, kemudian kota Bekasi sekarang juga hampir penuh, kemudian Kabupaten Bekasi karena luas juga dia akan lama penuhnya dengan Kabupaten Bogor sama. Jadi menurut saya kalau tidak di lockdown dengan varian baru kita kalah dalam strategi perang begitu. Menurut saya dengan varian baru kita harus punya strategi yang beda begitu. Jadi menurut saya gitu. Kalau enggak kolaps lah. Strategi yang bedanya maksudnya seperti apa, Pak Miko? Satu, biayanya harus lebih besar. Jadi biaya pemulihannya harus dipindahkan ke biaya ke penanganan COVID. Kedua adalah lockdown-nya, jangan PPKM itu, tapi melihat penyebaran varian baru ini begitu. Kalau nggak dilihat ya artinya kita akan kecolongan. Kalau kecolongan kita akan kolaps. Jadi bayangkan untuk melihat penyebaran varian baru ini perlu biaya besar. Pemeriksaan genetik atau genom itu satu spesies, satu pemeriksaan itu akan memerlukan biaya 3 jutaan begitu. PCR aja 900.000. Kemudian makanya kemudian strategi yang lain juga social distancing-nya kita sedang keberat. Jadi nggak ada lagi ringan, nggak ada lagi PPKM yang diperketat yang sebenarnya masih ringan begitu. Kalau himbauan itu harus dengan peraturan. Kalau peraturan buat peraturan yang benar, bukan peraturan gubernur, bukan peraturan wali kota, bukan peraturan bupati. Itu peraturan yang mandul, yang tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Kira-kira begitu. Baik. Nah ini menarik sebetulnya ada satu kata yang saya coba garis bawahi soal kecolongan. Pak Hasbullah,
Ini kita tahu bahwa kasus di India misalkan itu WHO pernah mengatakan yang menyebabkan pandemi tsunami pandemi kalau saya tidak salah istilahnya di India adalah seperti yang tadi sempat disebutkan. Yang pertama adalah karena ketidakdisiplinan masyarakatnya. Terus yang kedua adalah soal varian Delta yang mampu menginfeksi dengan cepat. Ada satu lagi memang vaksinasinya juga rendah gitu. Nah, saya kira tiga hal ini kok kayaknya serupa. Koreksi kalau saya salah sebetulnya Pak Hasbullah yang terjadi di Indonesia. Ya, terus terang memang kita dengan India ini banyak mempunyai keserupaan. Dari namanya aja 3 huruf pertamanya sama, IND ini. Saya joke juga, tapi saya pikir itu menjadi bagian penting yang harus kita belajar. Ya, belajar dari apa yang terjadi di India. Banyak kesamaan, disiplin masyarakatnya, memang vaksinasi dan sebagainya. Betul, memang harus ada tindakan-tindakan khusus. Kalau namanya lockdown atau karantina wilayah, itu memang merupakan secara teknis epidemiologis, bidangnya Pak Miko, itu memang yang paling betul. Tetapi teknis manajemen diperlukan manajemen supply dan manajemen kontrol yang sangat ketat. Nah, ini saya terus terang saja sampai sekarang belum melihat persiapan pemerintah ke arah situ. Karena apa? Karena memang dalam undang-undang karantina, kalau kita mengkarantina, maka pemerintah bertanggung jawab menyediakan makanan, bahkan makanan ternak keseluruhannya di wilayah itu. Kalau Jakarta nggak ada ternak lagi barangkali ya, buat makanan penduduk aja. Tapi penduduk 10,5 juta kita blok. Kalau mau diblok di Jakarta, semua jalan masuk tutup. Orang nggak boleh keluar 14 hari. Harus ada suplai makanan dikirim ke rumah supaya semua bisa makan. Tidak boleh keluar. Kita ingat bagaimana Wuhan dulu ya. Betul-betul itulah yang namanya lockdown betul. Sehingga Cina mampu mengendalikan setelah itu ya. Nah, terus terang saya belum lihat kesiapan pemerintah atau Pemda, walaupun Pemda DKI sudah mempunyai perda untuk kontrol ini, ya, kesiapan logistiknya ini yang paling berat. Ya. Dan di samping itu juga memang disiplin masyarakat yang paling susah di Indonesia, barangkali lebih susah daripada di India, karena kita cenderung merasa lebih lebih bebas, lebih kurang patuh pada aturan ya sebagian masyarakat kita, sehingga kalau tidak dengan paksaan yang sangat keras yang tegas tadi juga akan gagal. Kalau kita bisa lockdown hanya bisa 3 hari, 5 hari, 6 hari, percuma juga udah keluar begitu banyak supply, jebol juga. Nah, ini hitung-hitungan ini yang saya kira minta bantuannya Prof. Miko dari kawan-kawan universitas. Hitung logistiknya bagaimana ini ya. Tapi harus cepat karena memang beginian ini kan tindakan-tindakan yang harus gerak cepat ini. Gerak cepat dan tegas. Yang paling penting sebetulnya saya sangat berharap masyarakat kita ini tolong pahami, tolong bisa menyadari bukan hanya resiko buat kita sendiri, tolong pahami bahwa teman-teman kita, para dokter, para perawat, para tenaga ini sudah babak belur betul. Teman-teman aparat juga mengontrol sebentar lagi jalan penuh dagangan, belanja orang, antrian. Kemarin ada antrian obat di apotek saja penuh tidak bisa terkontrol. Ini kan persoalan-persoalan disiplin yang untuk ngambil obat memang obat perlu. Tetapi si ojeknya yang ambil tidak punya kesadaran cukup penuh. Petugas apotek juga tidak cukup aware terhadap itu, tidak siap mendapatkan begitu banyak pesanan, ya, sehingga ya terjadi lagi kerumunan. Ini salah satu contoh yang kebetulan ketangkap. Kita bisa bayangkan bagaimana aparat kadang-kadang juga frustrasi menghadapi situasi yang masyarakat di mana-mana begitu saja susah sekali. Memang solusi lockdown sekaligus itu merupakan kayak shock terapi, kejut, tegas begitu ya. Tapi perlu persiapan logistik dan manajemen manusianya yang baik. Termasuk tidak boleh terjadi kebebasan masyarakat bergerak
kalau di lockdown di jalanan, tapi di dalam apartemen, di kompleks apartemen dia bebas. Nah itu juga bisa berbahaya. Ya. Itu terjadi di Eropa pada waktu Italia misalnya melockdown, tapi kan di Eropa itu kan kompleks perumahan kan per blok-blok begitu ya. Di luar nggak ada, tapi di dalam mereka pada berinteraksi. Akhirnya ya terjadi juga terjadi. Itu bagian yang mesti kita hitung semua. Baik, Pak Hasbullah dan juga Pak Miko, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Morning Talks masih akan kembali usai jeda.